Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa kembali dalam kegiatan belajar online. Tentunya Sejarah Kebudayaan Islam kelas 8 semester genap. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar SKI tentang materi dinasti Ayyubiyah dalam hal peradabannya, terutama mengenai Universitas Al-Azhar pada masa dinasti Ayyubiyah. Baiklah, kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat anak-anak bahwa belajar sejarah itu bukan hanya mengenal tahun, tempat, tokoh-tokoh secara biografis saja, tetapi belajar sejarah supaya kita bisa belajar dari sejarah. Kemudian sejarah jangan hanya dipahami cerita masa lalu, karena sejarah itu membawa api semangat berperadaban, pesan moral berkemajuan. Oke, anak-anak sekalian, inilah yang akan kita jelaskan dan membawa semangat sejarah untuk belajar dari sejarah. Baik, panduan pembelajaran untuk kesempatan kali ini adalah satu, kalian mengisi presensi online SKI dulu. Kemudian yang kedua, membaca materi peradaban di buku siswa. Di channel ini hanya sebagai pelengkap saja. Yang ketiga, tentu selesaikan analisa 10 fakta sejarah ya. Setelah kita belajar tentang peradaban dan ilmuwan dinasti Ayyubiyah, juga tentang tadi Al-Azhar pada masa dinasti Ayyubiyah. Kemudian perhatikan KKM-nya, jika belum tercapai bisa direvisi sampai maksimal. Kemudian komunikasikan pembelajaran di Google Classroom SKI. Begitu ya. Baik, saya tidak banyak waktu terbuang. Perkembangan Al-Azhar pada masa Ayyubiyah. Baik, kita perhatikan perkembangan Al-Azhar pada masa Ayyubiyah. Yang tidak bisa dipisahkan adalah Al-Azhar itu berkaitan erat dengan dinasti Fatimiyah. Ketika Jauhar Khatib As-Sikli mendirikan Masjid Al-Qahirah, sekarang dikenal Al-Azhar, pada tanggal 17 Ramadan ya, tahun 359 Hijriah, dinasti Fatimiyah. Tidak bisa lepas dari ini. Sebab Al-Azhar memang didirikannya pada masa dinasti Fatimiyah. Kemudian bagaimana Al-Azhar pada masa Ayyubiyah? Satu, fakta sejarah memberikan gambaran kepada kita pembekuan kegiatan khutbah di Al-Azhar selama hampir 100 tahun. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi pernah membekukan kegiatan khutbah di Al-Azhar. Kenapa? Karena memang kita tahu dalam pengantar materi awal bahwa dinasti Fatimiyah itu bermadhab Syiah, sedangkan Salahuddin Al-Ayyubi atau dinasti Ayyubiyah bermadhab Sunni. Jadi apapun yang berbau Syiah maka akan dihapuskan oleh dinasti Ayyubiyah, termasuk kegiatan-kegiatan yang berada di Al-Azhar ini, karena ada indikator pengembangan madhab Syiah, maka dengan demikian Al-Azharnya ditutup untuk kegiatan-kegiatan khutbah. Kemudian pada masa dinasti Ayyubiyah dilakukan renovasi pembangunan Al-Azhar oleh Emir ya dan Sultan Berbers. Kemudian Al-Azhar menjadi pusat studi Islam yang sangat penting, terutama ketika Kairo menjadi kiblat para ulama, fuqaha dan mahasiswa. Ini beberapa perkembangan Al-Azhar pada masa Ayyubiyah. Kemudian lanjut. Dinasti Ayyubiyah juga mengembangkan Al-Azhar dari aspek keilmuan. Perkembangan keilmuan di Al-Azhar pada masa Ayyubiyah. Mari kita perhatikan ini. Bagaimana itu? Nah, pertama, pada masa Al-Malik Al-Aziz Imaduddin Utsman, putra Salahuddin ini ya, Al-Azhar mendapatkan kunjungan para ulama. Nah, ulama yang berkunjung awal yang terkenal dalam sejarah adalah Abdul Latif Al-Baghdadi, kunjung ke Al-Azhar dan mengajar ilmu mantik dan bayan.
Nah, Abdul Latif Al-Baghdadi inilah yang akan kita bahas secara detail sebagai contoh ya. Sebagai contoh ilmuwan atau ulama yang mengajar di Al-Azhar. Banyak ulama-ulama yang lain, tapi kita kasih contoh satu saja. Dengan harapan begini. Tadi kan sejarah itu bukan hanya belajar untuk mengenal secara kronologis waktu, tahun, dan sebagainya. Bukan hanya untuk mempelajari dan mengingat dari aspek geografis, tempat-tempat bersejarah. Bukan hanya juga mengajar atau juga bukan hanya belajar untuk mengingat aspek biografisnya tentang tokoh-tokoh nama-namanya saja. Tapi bagaimana kita akan belajar dari mereka, terutama semangat keilmuannya. Sehingga ketika disampaikan Abdul Latif Al-Baghdadi, nanti kita bisa mempelajari biografis keilmuannya, sekaligus kita bisa meneladani. Sehingga di zaman ini kita bisa mengambil hikmah, bisa mengambil emrah, pembelajaran. Bagaimana sih supaya kita menjadi Abdul Latif Al-Baghdadi begitu ya? Sekarang dari aspek keilmuannya tentunya. Nah, kita lanjut tentang biografi keilmuan Abdul Latif Al-Baghdadi. Sejak kecil ia telah mempelajari Al-Quran dan ilmu agama. Ini bisa jadikan acuan ya bagi kita terutama anak-anak. Kemudian menjelang dewasanya bisa dibaca sendiri. Kemudian mendalami ilmu agama juga kedokteran, sastra, filsafat. Dikenal dengan ahli anatomi, sastrawan, filosof juga. Kemudian dia ahli sejarah juga. Ya. Bahkan dia pernah terkenal sebagai ahli anatomi pertama yang mendeskripsikan tengkorak kepala manusia. Ini beberapa biografi keilmuan, poin penting ya, biografi keilmuan dari Abdul Latif Al-Baghdadi. Bagian pertama, lanjut dulu. Kemudian semasa hidupnya Abdul Latif menghasilkan 173 buku yang tercatat dalam sejarah. Ini menjadi intibar, menjadi ibrah bagi kita. Bagaimana seseorang yang sangat produktif ya, giroh keilmuannya baik, kemudian dia produktif, menghasilkan buku-buku yang luar biasa, yang bisa dijadikan rujukan untuk keilmuan di masa yang akan datang. Ini yang berikutnya, ya, pernah mengisi pengajian-pengajian masjid besar, dapat di kota itu maksudnya di Damaskus ya, karena ini konteksnya adalah konteks Sultan Sultan Salahuddin, tentu pusatnya berada di Damaskus. Lanjut, nanti dia ke Kairo bersama Al-Aziz ibnu Salahuddin, maksudnya Al-Aziz putranya Salahuddin ya, yang disebut dengan Al-Aziz Utsman tadi. Lanjut ke biografinya, poin-poin yang lainnya adalah ini. Bagaimana dia sangat-sangat besar pengabdiannya dalam masalah ilmu. Di waktu pagi dia mengajar ilmu agama dan bahasa ya. Sedangkan di waktu siang dia mengajar ilmu kedokteran. Bisa dibayangkan bagaimana sibuknya beliau. Lanjut. Ini ada satu fakta dalam sejarah. Ada bencana ya di Mesir saat itu. Kemudian bencana yang lain, ada gempa bumi juga. Tentu bukan bencananya yang menjadi fokus kita, tetapi Abdul Latif Al-Baghdadi ini dari fenomena alam yang terjadi, dia tuliskan tuh dalam sebuah bukunya ya, Al-Ifadah wal I'tibar. Jadi ada fenomena seperti apa, dia kaitkan, dia analisa, dirilis sebuah karya keilmuan yang luar biasa. Nah ini yang menjadi bahan iktibar bagi kita
ketika belajar sejarah, ketika belajar SKI, ketika belajar tentang Abdul Latif Al-Baghdadi. Bagaimana kita bisa belajar dari Abdul Latif Al-Baghdadi, bukan hanya mempelajari aspek geografisnya. Nah, karena begini, karena SKI ini, sejarah kebudayaan Islam ini adalah sebuah ilmu yang harusnya keterpakaiannya jangka panjang. Jadi, bagaimana ketika mempelajari tokoh, tentu spirit tokoh itu menjadi acuan kita untuk perbaikan di masa yang akan datang. Sehingga sejarah kebudayaan Islam itu membawa semangat berperadaban bagi kita, membawa semangat keilmuan bagi kita, ya, membawa semangat untuk selalu berkemajuan bagi kita, terutama dalam masalah ilmu pengetahuan. Sehingga dalam sejarah kita sudah bisa menemukan ketika ilmu pengetahuan sangat-sangat baik, maka disitulah terjadi the golden age in Islam pada masa dinasti Abbasiyah, ya, tentu materi sebelum dinasti Ayyubiyah yang kita pelajari. Nah, seperti inilah materi kita. Selamat belajar SKI, ya. Kemudian nanti kalian bisa menganalisa fakta-fakta sejarah tersebut. Sebelum diakhiri, ini ada semacam kuis untuk ulama dinasti Ayyubiyah. Perhatikan, ini akan menjadi wawasan tambahan untuk kalian juga. Saya suguhkan beberapa fakta sejarah, ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fakta sejarah. Kemudian saya imbangi sebelah kiri dengan beberapa fakta sejarah juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maksudnya begini. Ini kan sebuah fakta yang harusnya saling berkaitan. Katakanlah ini ada beberapa nama-nama karya sejarah, karya dari ulama atau ilmuwan, ya. Misalnya ini ada Al-Mukhtar fi Dzikr Al-Khutat wal Asar. Ini sebuah karya-karya mereka. Kemudian ada juga nama-nama mereka, nama ulama dan juga nama ilmuwan. Jadi ini di sini ada nama ilmuwannya dan juga ada nama karya-karyanya. Nah, tugas kita adalah bagaimana ini bisa berpasangan secara benar. Pasangan kiri dengan pasangan kanan. Perhatikan saja. Contoh ini, Al-Mukhtar fi Dzikr Al-Khutat wal Asar. Ini karya siapa, gitu kan? Nah, maka jawabannya adalah Abdullah Al-Qudai. Kemudian kitab Al-Jamil As-Satinabat. Ini karya siapa? Karya Al-Idrisi. Hafiyat Al-Ayan karya siapa? Samsudin Khalika. Al-Bushiri. Mana sih fakta sejarah yang cocok dengan Al-Bushiri yang ada di sebelah kanan? Kita cek saja. Qasidah Burdah untuk Al-Bushiri. Ahli bahasa. Siapa sih ahli bahasa pada masa dinasti Ayyubiyah? Oh, ternyata Al-Hufi. Kemudian pengembang mazhab Sunni di Mesir siapa sih? Jadi seorang ulama dan ilmuwan yang memang giat mengembangkan mazhab Sunni di Mesir. Siapa dia? Abdul Latif Al-Baghdadi. Kemudian tentang Ibnu Al-Azim. Apa sih fakta sejarah yang cocok untuk Ibnu Al-Azim? Ternyata dia punya karya Tarikh Halaba yang dikenal dengan Tarikh Halaba, ya, tentang sejarah Mesir, sejarah Aleppo. Nah, ini beberapa kuis sebenarnya, ya. Tidak terlalu bukan soal hot, ini bukan analisa. Tapi ketika kalian ingin menganalisa fakta sejarah, tentu berawal dari sini. Harus hafal dulu, harus kenal dulu siapa ilmuwan-ilmuwannya, ulama-ulamanya, karya-karya seperti apa, sehingga ketika menganalisa fakta sejarah akan menjadi dasarnya dari sini. Demikian, semoga bermanfaat. Selamat belajar sejarah supaya kita bisa belajar dari sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.